Jibril, malaikat muqarrabin yang begitu dekat dengan Allah, seringkali jumpa dengan Rasul, dan kali itu Jibril datang membawa pesan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau Jibril mengatakan seperti itu, mungkin kalau di dalam kaidah ada namanya sekufu. Jadi meskipun ada orang yang dia tidak minta, tapi kalau ternyata kita tidak sekufu, wajibu alaina bita'zim ilaih. Maka wajib memuliakan, dan itu adalah indikator, itu adalah takaran tingkat keimanan seseorang ketika dia bisa menakar dirinya dan dia lihat ini saya tidak sekufu, tidak setingkat, tingkatnya lebih di atas dari saya, wajib bagi saya untuk memuliakan dia. Meskipun dia tidak meminta. Tabi, ya. Tidak apa mungkin saya sebut nama. Opu dokter tidak pernah minta dipanggil Opu. Tapi kalau bagi seorang anak-anak, kalau orang yang lebih muda dan sebagainya yang seperti saya, mau panggil beliau dengan namanya, maka sudah tidak ta'zim dan tidak akan mendapatkan keberkahan dengan sebab memuliakan sesamanya manusia. Jadi ta'zimnya kita ini dikatakan man ahana uhina wa man a'zama yu'zimu. Sederhana saja. Kalau kita mau mulia di pandangan Allah, muliakan orang lain, maka Allah akan muliakan kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita hinakan seseorang, bukan kita hina dia, tetapi kita sedang menghinakan diri kita sendiri, dan Allah yang akan turun tangan untuk menjadikan orang itu hina di dunia, terlebih lagi di akhirat. Maka kalau dalam berbagai riwayat kita melihat teksnya Jibril memanggil nama Muhammad sekufu dan menunjukkan kedekatan, bagaimana dekatnya Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para muhaddits ketika menafsirkannya tetap saja mengikutkan dengan sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah. Dia datang kepada Rasul dan bertanya, Isma syi'ta, hiduplah engkau ya Rasulullah, seberapa banyak yang engkau mau, seberapa lama yang engkau suka. Pilihan yang diberikan oleh Jibril kepada Rasul bukan memberikan kebebasan seenaknya sak penae dewe kata orang Jawa. Tidak. Tetapi ternyata di akhirnya itu diberikan musyar ilaih. Dijawab sendiri oleh Jibril alaihi salatu wassalam, fa innaka, tapi jangan lupa, karena sesungguhnya engkau mayitun, akan menemui kematianmu. Berapa lama pun jatah yang engkau minta untuk singgah di permukaan bumi ini, pasti dan pasti engkau akan menemui kematianmu. Tetapi kepada kita umat Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. A'maru ummati, usia daripada umatku kata Rasul, ma baina, hanya di antara sittina wa sab'ina sana, hanya di antara 60 dan 70 tahun saja. Ini adalah kisaran untuk kemudian menjadikan diri kita itu mawas diri. Sehingga kalau mau dibagi fasenya, tahapnya sederhana. Dibagi 3 fase, 3 tahap. Dan sudah berapa tahap yang kita lewati. Sementara sisa berapa tahap lagi yang akan kita lalui. Tetapi jangan kita terlena. 60-70 tahun, umur saya masih 40, masih ada waktu 20 tahun. Masih bisa senang-senang dulu, masih bisa tenang-tenang dulu, masih bisa foya-foya dan sebagainya. Masih bisa maksiat, tsumma na'udzubillah. Maka Rasul kemudian menjelaskan, inna malakal mauti la yanzuru fi wujuhil ibad kulla yaumin sab'inan nadhara. Hati-hati kita. Jangan sampai kita menganggap, saya kan masih muda, saya kan masih sehat, saya kan masih kuat,
dan sebagainya. Tidak. Rasul menjelaskan, inna malakal maut, sesungguhnya yang akan memutuskan kelezatan, yang akan membuyarkan segala angan-angan, yang akan menghilangkan semua harapan, yakni malakul maut, malaikat pencabut nyawa Israel. La yanzuru. Kalau lamnya itu ditaukidkan, maka fi'il mudhari yang mengikutinya pun juga adalah taukid. Taukid itu dalam bahasa Bugisnya dikatakan mapannasa. Sungguh, benar-benar, dan pasti senantiasa siap siaga. Kalau ada pasukan yang paling siaga yang kita kenal, mungkin Densuska ataupun Brimob dan sebagainya. Kalau ada pengintai yang kita tahu, yang paling detail sekelas CCTV, maka ternyata Israel jauh lebih selektif, jauh lebih waspada, jauh lebih berusaha untuk mewanti-wanti kita semua. La yanzuru fi wujuhil ibadah. Tidak ada satu orang pun yang terlewat daripada intaiannya malakul maut. Jangan sampai kita punya persepsi, repot sekali itu malakul maut. Kalau ada orang mati di Amerika hari ini harus ke Palopo, kemudian besok dia harus ke Thailand dan sebagainya. Tidak. Malakul maut Israel kalau melihat kita, menengok kita, seluruh manusia yang ada di dunia ini 7,5 miliar, itu seperti kalau kita menghadapi satu piring nasi. Jadi cuma satu kali tangan saya satu kali lepak saja bahasanya, ada yang salah biasa dicampakkan tangannya, mati semua kita. Tidak perlu repot harus terbang ke sana kemari beli tiket, pakai paspor, tidak. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Israel malakul maut itu tidak melepaskan pandangannya kepada setiap jiwa, meskipun kepada anak-anak, apalagi kepada orang tua. Maka Masya Allah, begitu dilihat berapa kali, kulla yaumin sab'inan nadhara. Setiap hari dalam 24 jam Israel malakul maut mengancam kita, greget. Ya, kalau greget itu apa ya? Mau sekali nih begitu, ya. Kalau bahasa kita apa ya? Si garis giginya. Pokoknya apa ya? Gemas sekali kalau orang-orang lihat. Greget sekali Israel ingin menjemput kita, ingin mencabut nyawa kita 70 kali setiap hari. Siapapun kita. Siapapun kita terancam untuk menghadap kepada Israel, menghadap kepada Allah, dicabut oleh Israel 70 kali setiap hari. Sementara masihkah kita mau membuka celah? Saya kan masih muda, masih ada di masa bagi saya untuk bisa bermaksiat. Nanti saya tobat. Jangan sampai Israel sudah katakan ini sudah waktunya. Kapan waktunya itu? Maka 70 dibagi 24 kurang lebih 21 menit. Intinya kita melewati masa hidup kita ini per 21 menit. Tetapi beda menitnya kita dengan menitnya yang lain. Maka kita tanya dalam diri kita, di menit 21 yang mana Allah akan panggil saya? Di menit 21 yang mana saya akan menghadap kepada Allah? Jangan sampai dalam keadaan saya lalai. Jangan sampai dalam keadaan saya ini maksiat. Jangan sampai Allah belum terima pertaubatan saya, sehingga kemudian saya telah menghadap dan berarti kita telah gagal. Berarti kalau begitu, minimal setiap 21 menit kita harus beristighfar, taubat kita. Dan inilah yang dinantikan orang-orang yang mau menghadap kepada Allah dengan pertaubatan yang benar. Maka kalau kita sadar, duduk saja di sini dari tadi jam 7.30 atau jam 7 sampai nanti jam 12 kalau saya kasih panjang ceramahnya, berarti kurang lebih 20 kali kita rancang mau mati di sini. Iya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pergi ke tempat kerja kita, di kantor, di sawah, ladang, empang, kebun dan sebagainya, 8 jam kita di sana. Berarti di sana kita terancam untuk mati sebanyak 24 kali. Jangan sampai nanti
kita masih dalam keadaan